Mojok yuk, mojok. Ngapain? Cerita aja dulu. Welcome to Joker, Pojok Cerita. Wede, ini kali pertama kita bikin satu pojok cerita. Iya, teman-teman. Jadi kita saat ini mungkin nggak ada yang lihat, tapi kita ini di pojokan. Dan kita berusaha untuk lagi cerita. Oke, kita perkenalan diri dulu kali ya. Iya. Mungkin orang kan nggak tahu kan. Ini podcast apa? Iya, betul. Ini suara siapa? Seksi sekali. Iya. Saya tidak enak jadinya. Kayak ini ya, suara-suara dubbing ini. Ntar kita efekin lah. Oh iya, oke. Nggak usah dikasih tahu kan jadi kita. Kagak bikin ini ya, kayak yang bikin ini apa pakai formalin itu. Oh, di efekinnya pakai formalin ya. Jadi pengawet ya. Iya. Kita Awalnya efekin. coba-coba. Awalnya coba-coba ya. Oke, kenalin. Kita dari Lumende. Iya. Apa sih itu? Itu persekutuan yang agak ngebosenin buat anak-anak muda di luar. Asik. Penasaran pasti ntar abis itu bisa penasaran, Bre. Kalau bosen ngapa lu masih di sini? Iya. Itu dia. Terus bisa penasaran. Iya. Tapi itu sebabnya kita bisa ada di sini dan mau ngejangkau kalian semua yang lagi denger cerita ini. So jangan Jangan bosan dengerin cerita kita karena akan banyak hal-hal menarik gitu ya dari cerita-cerita kita. Keresahan anak muda sekarang. Betul sekali. By the way kita masih muda loh. Kenalin diri dulu. Ya, saya disamarkan. Kasih tau ya. Udah, saya Anton dari Lumende. Saya juga sama. Saya Claudio dari Lumende, dari komunitas yang sama. Kita komunitas yang ada di Gereja Santo Albertus Harapan Indah. Nah, dan saat ini kita akan membahas satu hal problematika yang ada di anak muda juga. Iya. Jadi ada masalah dan matematikanya. Jadi kita akan hitung problematika. Problematika. Jadi kita akan lihat dari sudut pandang itu. Masalah dan kita hitung rumusnya dengan matematika tadi. Ini kalau anak KPS langsung dimatiin podcastnya. Nah, males mungkin gitu. dari tadi yang lain juga dengarkan ada suara-suara orang lain di sini, nggak cuma kita berdua. Supaya lebih valid, kita hari ini bintang tamunya. Wih, deh. Sebenarnya bukan bintang tamu sih, dia akan isi terus. Kita akan Gak bisa saya sibuk ya. Wah, sombong dia. nah ini nih. Oke, kita di sini ada Romo Graha. Wih. Halo. Nah, Welcome Romo. Welcome Romo Graha ke dalam podcast kita ya. Meskipun baru pertama, kita welcome bareng-bareng. Lu welcome, gue welcome, Romo juga welcome. Kita keset semuanya. Nah, welcome keset. Iya, welcome kan geset. Nah, Romo Graha ini beliau adalah Romo moderator ya di paroki kita, khususnya untuk komunitas kita Persekutuan Doa Lumende. Secara jabatan. Ya, secara jabatan. Tapi secara di luar itu ya. Tidak bicara, Anda yang ngomong. Tapi di luar jabatan, mungkin yang nggak tahu gitu ya, Romo ini muda, ganteng gitu ya kan. Jadi harap maklum kalau kadang kita keceplosan ngomongnya kayak teman gitu ya. Sebenarnya kita berusaha menghormati sebagai Romo gitu. Dia kalau jalan ke mall nggak ada Coba yang kayak tahu. koko ya, bingung Gitu. gitu. Kalau jalan ke mall dia nggak Nggak ada yang tahu, tinggal pakai flanel, dicolek kirain Ardito. Iya. Terus dia nyanyi. Oke. Baru ketahuan pas denger suaranya. Iya, betul. Ternyata bukan. Mirip tapi lain. Oke, Mo, silakan. Kira-kira memperkenalkan diri dulu kali ya. Mo, lu udah kapan? Dari kapan? Dari kapan dari Romo? Dari Desember 2017 ya. Habisan Desember 2017. Sekarang berarti jalan 2 tahun lebih lah. Emang by the way umur lu berapa sih? 30 April nanti 31. Ini serius nih 30. Wah, gila bener. Sumpah 30. Gak kelihatan. Gak jauh loh. Gak kelihatan. Enggak, gua kira masih 28 27, men. Bener kayak Koko ya. Kelihatannya bener masih kayak ini banget. Makanya pakai narkoba. Apa tuh? Maksudnya sarapan, bubur. Itu sabu ya. Nggak bisa dipanjangin lagi. Ada narkoba. Ada sih, cuma tidak memberkati kan. Iya, nggak etis. Tidak Narik, etis. Bapak gitu. Ini tahu ya. Seangkatan. Narik Gaulnya kantong kan sama bapak. anak muda jadinya kelihatan muda. Iya, benar banget. Justru ini jenis kamuflase baru. Mungkin di dunia Romo ya. Jadi masuk ke dalam anak muda. Di dunia Romo. Pura-pura ya kan, jadi kayak anak muda yang lain taunya Romo ya. Iya, benar. Begitu ketahuan, Romo. Enggak ada yang dia kalau udah jadi Romo kalau udah jadi pakai jubah aja. Pakai jubah.
baru kelihatan. Berubah jadi Power Ranger. Jadi Power Ranger. Power Ranger nggak pakai jubah. Ada yang pakai jubah. Gorgom. itu yang kepala doang. Itu yang jadi itu tau yang jadi musuh biasanya kayak gitu pakai jubah. Iya, yang pakai Iya, jubah. pakai yang matanya merah. Itu mabuk tuh. Mata merah. Dari tahun 2017 udah berapa gereja yang Iya, pertama emang 2017 saya ditugasinnya langsung ke paroki Ciputat di daerah Tangerang Selatan sana. nama gerejanya? Santo Nikodemus. Lu tahu nggak Nikodemus siapa? Itu Santa Claus. Nikolaus. Jauh udah. Gua apa? Nikolaus PD Kids dong. Oh iya. Jadi udah dikode tuh kan. Nikodemus tahun 2017. Langsung di sana ya. 17 langsung habis-habisan saya masuk situ. Setahun di sana sampai Februari 18. Iya kagak ya. Belum setahun kalau itu mah. Belum setahun dong berarti. Baru 2 bulan. Iya kan 2018 saya baru masuknya kan jalan-jalan dulu lah 2017 Oh iya. Desember. Kenalan sama parokinya. Misa perdana dulu. Terus 2018 Januari masuk situ, terus Februari 2019 saya dipindah ke Paroki Harapan Indah Santo Albertus. Oh berarti ini Langsung ketemu anak muda. yang kedua ya? Di sini. Iya, paroki Iya, yang kedua. Biasanya yang kedua awet tuh. Hah? Emang gitu? Kayak 2 jam lagi saya dipindah. 2 jam lagi dipindah. Setelah podcast ini terbongkar. Sini selesai, langsung ini beres-beres, packing. Langsung pindah. Kamu bikin apa sama anak muda di sana? Kenapa langsung pindah? Jadi pertanyaan. Aduh. Berarti di sini dia tahun berapa sih kemarin datang? 2019. Tapi nggak lama. Maksudnya biasanya butuh waktu penyesuaian gitu ya sama anak muda kan. Iya. Tapi Romo Graha luar biasa loh. Nggak berapa lama langsung Dia baru sampai sini 1 menit kemudian langsung menyatu. langsung nyatu. Iya. Karena pura-pura pakai flanel ya kan. Pakai flanel. Sepatu Kita nggak ada yang sport, tahu. pakai jeans. Iya. Terus dia membaur gitu. Membaur. Disangka satpam malah itu. Iya. Oh, kan ini ngeledek wajah. Ini teman-teman kalau ada yang ngelihat muka kayak gini dibilang satu. Ntar mau kalau dipajang di itu ya, thumbnail. Iya, makanya. Biar orang langsung tahu gitu. Kurang ajar memang. Nah, hari ini kita mau bahas seputar dunia digital gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya satu tujuan kita buat podcast ini kan. Betul. Karena ini masuk dalam dunia digital ya nggak sih? Ini kerasahan kita ya. Iya. Nah, Kerasahan kita semua lah buat. kalau dulu kan Pedolumende itu kita gunakan semua fasilitas yang ada gitu ya. Karena visi misinya kan menjadi motor, terang. mobil, Iya. fasilitas yang ada. Fasilitas. Bukan, kita nggak bukan dapet itu ya? gituan. Tadi mau beli Kaisar kan. Tapi cuma nggak dapat. Sorry. Biar lebih murah bisa muat banyak. Oh iya betul. Nah, itu apa tadi gue mau ngomong ya? Fasilitas. Oh ya, visi misi. Visi misinya. Visi misi kita kan di Pedolumende itu tadinya untuk menjadi terang dan garam dunia sampai sekarang Sampai sebenarnya. saat ini. Nah, jadinya setiap media yang ada itu mau kita pakai Betul. supaya dapat menjadi terang dan menggarami. Salah satunya podcast ini gitu kan. Nah, tapi banyak juga yang media sosial tuh dipakai untuk hal-hal negatif gitu kan. Maksudnya kadang dia buat fake account sampai 5 sampai sekian buat komen-komen yang berbobot negatif gitulah, maksudnya Iya, menjatuhkan ya. iya menjatuhkan yang lain, malah Atau kadang mengadu domba kadang kan. iya mengadu domba dengan Padahal nggak ada yang bawa domba di sini. nggak ada domba, biasa adu ayam. Adu ayam. Yang lebih menjanjikan adu domba Ayam. Ada ayam kan biasanya. jarang biasanya. Masih adu nasib aja. Iya. Lah. Nah, Adu nasib kan Ke Anda Jakarta, ketika ke Jakarta. memutuskan jadi Romo. Iya. Yang ngadu nasib seperti Pas boleh biasa adu tabisan. nasib. pas boleh tak bisa ngadu nasib. Nah, ini kira-kira gimana nih, Mo? Kira-kira kita sebagai anak muda tuh apa yang bisa kita lakukan sih selain ya kayak gini gitu ya? Maksudnya hal-hal positif apa yang bisa kita lakuin dan bagaimana kita menghindari hal-hal negatif di media sosial gitu? Selain menggerakkan badan, Apa tuh? menghindari. Menghindar. Oh, Elak. mengelak itu. Aduh, maafkan saya. Iya. Menghindar. Ya memang dunia digital sekarang ini kan udah berkembang luar biasa ya platformnya. Lalu kita pasti paling jelas tuh media sosial sekarang ada macam-macam. Ya kan saya pasti disuruh bikin akun ini, akun itu, akun Iya, ini. betul. Padahal temennya dia doang gitu Dia kan. isinya dia doang. Dia doang. nggak Cuma Bikin paling juga beda karena nggak enak sama dia. Iya betul. Ada kan kemarin tuh ininya apa fasenya yang kata foto di Tinder apa Facebook. Kayak Oh, gimana. beda-beda. Iya, Oh, di LinkedIn beda-beda. itu ya. LinkedIn Iya, kayak gitu LinkedIn. tuh, ada tuh juga tuh.
Ya, makanya ini kan dunia digitalnya sangat jelas ada banyak, platformnya banyak dengan berbagai macam bentuk ini, maka kita melihatnya ini sebagai peluang. Peluang yang luar biasa bisa kita manfaatkan kalau emang tujuan dan visi misinya kan tadi untuk menggarami kan, menjadi terang dan garam. Maka kita masuk ke dalam hal ini. Maka imajinasi saya tuh kalau kita bisa masuk ke dalam dunia digital ini, kita bisa menekan orang muda ataupun mereka yang lainnya juga ya, semua umat itu di segala arah gitu. Setidaknya membuat sudut pandang baru lah kalau sehingga peluangnya sangat luar biasa. Meskipun dunia digital itu sebenarnya ada ya sifatnya netral gitu kan, netral kan. Kita mau mengarahinnya ke yang positif atau ke yang negatif, terserah gitu. Karena mau fasilitas. Demikian juga kita tanggapannya kan. Tanggapan kita misalkan kita meluncurkan podcast ini lalu ditanggapi berbagai macam hal kan. Wah ini tanggapannya positif atau negatif pasti nanti ada gitu kan. Ya kemarin ada selebritis foto lemaknya aja dibilang negatif. Dibilang itu saya tahu itu. melanggar. Melanggar. Padahal buat saya sirloin gitu. Iya. Saya tidak melihat, tapi ketika saya baca komen saya jadi liatin. Tapi bagian mana yang membuat kita jadi berpikir ke arah sana gitu ya? Ada bagiannya. Bagian apa? Maksudnya itu bagian juga kolom komentarnya itu jauh di luar pemikiran. Maksudnya di pemikiran gue ya sebagai orang yang normal, bahkan agak membingungkan sih sebenarnya ini pandangan gue ya, kalau hal gitu aja dimasalahkan sebagai ya kita sebut aja ya pornografi gitu dianggapnya. Sedangkan kalau Sandy SpongeBob pakai itu disensor. Gue pernah nonton Sandy SpongeBob. Iya, gue pernah nonton film Putri Duyung. Putri Duyung nih. Alibaba. Bukan, Putri Duyung yang kartun. Oh, yang kartun. Terus Little Mermaid. Little Mermaid. Terus disensor kan. Oke lah. Itu apa tadi? Tangan Bapak ke situ kan yang dengar enggak tahu tuh. Kan namanya Putri kan. Oh, ya disensor TV-nya kan. Iya. Ya, yang disensor bagian terbuka itu. Terus yang paling lucu adalah waktu mereka Putri Duyung rame-rame. Terus keluar, semuanya blur. Gue cuma bisa lihat muka ya doang. Muka ya si Putri Duyung. Itu seakan tuh yang nonton apa gua minusan nambah. Iya. Kok ngeblur gitu kan. Karena ini justru kan menimbulkan rasa penasaran bagi yang tidak tahu. Ya kan, misalnya dia nggak tahu nih, apa sih yang di blur? Dia cari nih. Bagian Putri Duyung yang di blur ya kan. Nah, muncul kan gitu itu. Ya itu harus kita hindari sebenarnya. Agak unik ya. Agak unik kali ini. Emang tuh di blur-blur gitu ya semuanya. Maka ini tadi kan kalau kita ngomong ini jadi peluang, kita bisa masuk ke dalamnya dan kita mau mengarahkannya ke positif dari tadi netral kita arahin ke positif, tapi sekaligus juga kita ke pertanyaan yang kedua kan kita mengantisipasi kok ada pengaruh-pengaruh negatif juga. Kan? Nah, ini kan pengaruh negatifnya karena tanggapan kita sebenarnya. Disebabkan dari kita sendiri juga sih. Tanggapan kita kan yang kita mainkan itu orang ngelempar suatu konten itu kan ya sudah gitu loh. Dengan maksudnya dia pasti ada yang sesuatu yang. Nah kalau kita nanggapinnya juga yang negatif itu ya kita jadinya ke bawah. Tapi emang paling penting emang kita yang menyaring itu gitu loh, dari segi kontennya ataupun kita itu kan kita bisa melihat yang dimaksud sama dia ini apa, tujuannya apa segala macam. Ya kita harus bijak juga berarti ya melihat hal itu. Cuma sebenarnya ya kalau gue lihat juga di medsos tuh banyak yang bijak juga loh. Maksudnya permasalahan-permasalahan kayak pemerintah segala macam komennya tuh bagus-bagus gitu. Tapi pada kenyataannya kalau dari presentase gue sendiri ya, mereka yang bijak di dunia digital jauh lebih banyak dibanding yang di dunia nyata. Apakah nggak kelihatan? Gitu kan, mereka yang bijak ini apakah mereka aksinya nggak kelihatan berarti? Iya, ataukah mereka mengambil satu langkah di belakang gitu kan? Karena ya demo berjilid-jilid gitu-gitu ya, tapi tidak ada model-model demo yang membangun ya kan? Maksudnya kita demo tentang apa? Kayak waktu itu sempat ada event yang diadain sama kegiatan kepemudaan juga gitu ya. Itu bukan demo sih, jadi go green gitu loh. Itu kan bagus tuh. Maksudnya semuanya orang dikumpulin, kita pungutin sampah rame-rame, kita teriakan aksi-aksi yang memang mengajak mereka untuk hidupnya ke arah yang positif. Sebenarnya. Tapi sekarang balik lagi kita ngomongin soal pojok cerita ini gitu. Ada banyak nih modelnya gitu. Jadi di konten-konten teman-teman influencer lain.
gue sejujurnya agak ngerasa menarik karena itu hal yang sebelumnya nggak pernah terlihat, sekarang jadi terlihat gitu. Maksudnya dalam arti mereka yang tadinya hidupnya berusaha untuk menjaga image karena mereka public figure, tapi karena mulai ada pencetus, akhirnya semua jadi dihalalkan. Iya, kelihatan ya. Iya. Jadi misalnya lagi kayak gini lagi ngobrol, gue nyindir deh. Iya, enggak. Ntar di meja ada Amer ya kan, iya, apa tuh anggur merah. Kita mah buah aput. beneran maksudnya kan? Kita aput air putih. Air putih. Ada beng-beng. Ada beng-beng ya. Ada Tapi nggak boleh dimakan. Coba ini doang ya. Lilin lagi jangan. Dami. Atau cuma properti aja. Nah, itu buat menurut kalian itu kira-kira gimana tuh? Maksudnya ini sih dari kerasan gue pribadi sih ya. Maksudnya gue melihat gitu. Oh, semua yang mereka katakan itu menurut gue kejujuran dan ya sah-sah aja karena itu adalah keresahan mereka yang mereka ungkapkan gitu di medianya mereka sendiri, dan itu haknya mereka juga. Cuma menurut gue ada dampak yang bisa mereka timbulkan ketika mereka mengatakan keresahan mereka di posisi mereka sekarang, karena panggungnya sedang di mereka saatnya menurut gue gitu. Jadi spotlight semua karena mereka, orang-orang yang tadinya tidak terlihat, merasa ada teman apa ya disebutnya, yang seide, yang sepemikiran. ada teman sepemikiran gitu, jadinya itu sudah menjadi yang dihalalkan gitu. Nah itu gimana tuh menurut kalian? Menurut Romo kayaknya, gue tidak tahu apa-apa nih. Ya, kita buka sudut pandang lah. Ada dari sisi Romo gimana kira-kira? Dari sisi kita ya. Karena mereka influencer nih, maksudnya kayak lagi seneng nih sama si ini. Nah, pengikutnya tuh banyak banget gitu di YouTube-nya, di IG-nya. Tapi begitu mereka buka nih, kehidupan gue sebenarnya kayak gini loh. Gue mah begini, kalau mau tampil tuh ya gue mabok-mabok dikit lah gitu kan. Betul. Nah, itu gimana mau kira-kira? Ini kan agak sulit karena dia punya banyak pengikut juga, follower kan. Anak-anak yang memang masih di tahap yaitu gue mau explore diri gue, jati diri gue. Wah, ini panutan gue aja begitu gitu. Gue mah boleh dong gitu kan. Nah, gimana tuh mau? Ya, ini memang kan tadi yang saya katakan sebagai peluang ya. Maka ini kan dia sebenarnya punya peluang untuk menunjukkan siapa dirinya, lalu kemudian sejujur-jujurnya dia tunjukkan, lalu kemudian biar semua orang mungkin nggak bermaksud supaya semua orang mengikuti atau gimana ya, tapi dia hanya ingin menunjukkan saja. Nah, ini kan perlu disadari atau enggak oleh mereka juga ya, mereka yang para influencer ini. Oh, mereka memang ada pengikut-pengikut dan mempengaruhi juga. Nah, ini keterbukaan dunia digital ini sangat terbuka terkait dengan hal itu, dan peluang itu yang memungkinkan terjadinya dampak-dampak yang tadi kan. Maka yang buat saya menarik itu justru ketika mereka diikuti ya, ada hal-hal yang negatifnya diikuti, lalu kemudian juga ternyata juga memberi inspirasi lalu memberikan kebaikan. Dan di sini kita mesti dalam situasi kita mesti menyadari bahwa dunia digital ini baru, situasinya adalah kita lagi menyesuaikan dengan dunia digital ini. Dan nanti kalau sudah sampai kepada penyesuaian, kita akan sampai kepada yang namanya nilai-nilai di dalam dunia digital itu. Ada nilai-nilai tertentu yang kita bisa dapatkan dari dunia digital, bukan cuman sekedar kita sebagai pelaku saja, tetapi juga sampai kepada ada nilai-nilai baru yang ditanamkan di dunia digital ini. Dan nilai-nilai baru inilah yang mesti kita sesuaikan juga kan. Maka kan sangat mengejutkan kalau sekarang misalkan anak-anak zaman sekarang ini lebih memilih untuk saya pengen jadi atlet e-sport gitu misalnya. Atau yang paling jelas sekali adalah saya ingin jadi YouTuber. Lalu bikin YouTube dan lain sebagainya ya, dengan segalanya. Padahal kan dibalik itu semua kan tentu ada perjuangan yang luar biasa. Yang luar biasa yang tidak terungkap sebenarnya kan, dari para YouTuber ataupun atlet e-sport itu. Ini kan yang menjadi bingung kalau mereka mulai meninggalkan nilai-nilai yang lama. Nilai-nilai yang lama, misalkan saja sekolah itu penting. Sekolahnya penting, betul. Soalnya ada yang bilang kan kayak edukasi lu sekolah tinggi-tinggi nggak akan menjamin kesuksesan lu. Ada yang kayak gitu. Ada yang mulai kayak gitu kan. Ada yang seperti itu juga kan pasti kan. Makanya itu kan ini kan mulai
kita mesti siap-siap juga terkait dengan pergeseran ini. Iya. Lalu kemudian ada nilai-nilai yang baru yang ditanamkan dan memang harus kita terbuka juga terkait dengan hal itu. Betul. Terutama kalau kita sebagai tujuannya kembali ya, kita pengen jadi terang dan garam dunia ini. Iya. Betul. Nah, kita juga perlu menanggapi itu kan. Oh, yang menurut kita nilai-nilai yang sudah berjalan dari dulu sampai dengan sekarang ini dan kita hayati juga itu masih baik. Ya kita teruskan di dalam dunia digital ini gitu. Lalu kemudian yang baik di dalam dunia digital itu nilai-nilai apa yang baru, bisa kita keterbukaan, kejujuran kan itu sangat luar biasa. Iya, ya. betul betul. Kejujurannya kan sangat luar biasa, keterbukaannya sangat luar biasa di dunia digital ini. Lalu ya perlu juga untuk kita tampung dengan Kalau misalnya ada yang mikir nih Mo, sebenarnya pandangan yang benar tuh gimana nih kira-kira? Kan ada yang dia lihat influencer ini terus mulai ngikut, nah kita udah ingetin dari sekarang, jangan, itu nggak baik segala macam misalnya. Ya lu harus tetap pada misalnya pada hal yang benar lah, kita coba arahin, atau kita ya udah biarin dulu kan dia tuh masih labil ya kan, masih pencarian, ntar juga bakal sadar sendiri gitu, ntar pas gede juga bakal sadar sendiri. Ada yang bilang kan kayak udah nakal tuh pas SMP SMA aja, ntar kuliah kerja mulai hilang gitu kan, kayak gitu. Atau ada yang enak, justru mesti dari awal tuh kita mesti belajar untuk nggak nakal supaya berikutnya kita udah nggak nakal lagi. Udah gitu lebih tekun ya. Saya banyak yang kayak gitu. Iya. Emang susah gampang juga ya kan untuk mengarahkan ini kan. Iya, karena sulit memang. kan. Yang penting adalah dia bisa mempertanggungjawabkan ya. Kalau terutama kalau dia udah usianya SMP SMA ya udah SMA lah, dia mesti bisa mempertanggungjawabkan pilihannya dia. Tuh. Kalau dia mau ikutin influencer tertentu gitu ya, nggak salah, nggak apa-apa. Ya sudah. Cuma nilai-nilainya kan. Misalkan saja nih ada sekarang kan anak SMA yang udah mulai bilang, doa itu nggak saya perlukan. Saya nggak perlu berdoa gitu ya. Saya nggak perlu berdoa, saya nggak perlu ke gereja misalkan seperti itu. Nah dia bisa mempertanggungjawabkan nggak kalau dia nanya ke saya ya ngajak ngobrol, saya nggak perlu doa dong, ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Tapi Anda bisa mempertanggungjawabkan nggak selain dengan berdoa, cara apa yang Anda lakukan supaya bisa berhubungan dengan Tuhan? Betul. Ya, itu atau yang sulit memang. Jangan-jangan Anda sama sekali nggak merasa perlu berhubungan dengan Tuhan. Nah kalau gitu berhubungan dengan siapa yang paling penting gitu loh, supaya hidup Anda ini benar gitu loh. Iya. Gimana itu teratur. Nah ini kan mesti ditantang terkait dengan hal itu supaya dia bisa mempertanggungjawabkan. Kalau dia punya cara yang lain dengan berbagai macam hal gitu dan emang benar, ya udah, oke gitu loh. Oke. Asal dia bisa mempertanggungjawabkan. Tapi kalau dia sama sekali nggak bisa, ya apa ya cara saya dan lain sebagainya. Nah itu kan dia mau nggak mau dia harus ambil konsekuensi ya. Ya sudah kembali lagi, Anda berdoa, Anda kembali lagi ke gereja gitu loh. Betul. Ya, cara-cara yang lain. Iya. Saya ada yang mikir juga tuh, berbuat baik aja cukup gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu juga kan. Ya gue mah yang penting sedekah lah Mo, ya kan. Ya sedekah. Sisanya ya udah sedekah saya atau sisa dari sedekahnya. Bukan. Sisanya buat jajan lah ya. Sisanya buat jajan. Biasa jadi ngawur kan. Anak SMP sedekah apa sih? Lu jajan aja masih minta, kesel gua. Jadi ngawur gue biasa kalau disuruh ke warung gitu kan. Iya. Ini nih kasih 5.000 beli deterjen ya kan. Beli yang kecil. Mulai beli kecil, kembalian boleh ambil gak? Iya. Tanya. Ya jadi itu semua balik lagi lah ya ke tanggung jawab pribadinya. Iya menurut gue juga susah sih. Maka mereka juga harus berani terbuka dong. Iya. Kalau mereka punya keputusan terkait dengan hal itu, dengan dunia digital sekarang ini dengan nilai keterbukaannya, ya harus berani terbuka juga untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Betul. Keterbukaan itu penting sih. Justru itu sebenarnya itu yang anak-anak muda sekarang tuh nggak lihat. Influencer mereka. Iya, sebenarnya kayak agak samar gitu ya. Agak samar. Dia terbuka tapi mereka tuh nggak berpikir keterbukaan itulah yang baik. Betul. Yang dia lihat itu gaya hidupnya. Gaya hidupnya. Nah, mungkin tapi ini jadi sentilan buat gue juga ya. Maksudnya gue baru mengerti juga nih. Mungkin yang dengerin ini ya jadi bisa lebih bijak gitu dengerinnya. Lebih aware. Sok banget. Lebih wise. Lebih aware, maksudnya kalau kita nonton sesuatu kita harus itu lihat kan dari sisi lain juga. Apa tuh? Iko Wise. Iko Wise. Unya hilang. Wise ya. Iya, jadi kita jadi pantesan dia ini. Pantesan dia bijak ya. Iya, bijak ya. Pantes dia main bersilat lidah. Silat lidah. Oh iya betul banget, pantesan dia bersilat ya. Dia kan silat. Aduh, maaf Bang Iko. Kita pakai namanya. Iya betul, itu balik lagi sih buat si para teman-teman penikmat media sosial saat ini gitu. Jadi
ya bisa dikatakan waktu yang menjawab iya juga, keputusan mereka untuk iya juga, memilih betul juga, bisa juga gitu. ya tapi ya balik lagi ke arah situ sih. Benar memang kalau menurut gue ya yang tadi kita harus seimbangkan juga kayak yang kata Romo, maksudnya kita dengerin para influencer ini, tapi di sisi lain kita juga kayak tadi Romo pas bilang, gue juga jadi gitu. Oh ya kita harus tahu dari sisi yang lain juga, dari keterbukaannya ternyata itu hal yang positif. Dia jujur, dia bangkit dari nol sampai dia bisa jadi artis gitu, lihat hidupnya yang kayak gitu. Ada perjuangan. Ada perjuangan di sana. Nah ini sisi-sisi ini kita bisa dapet ya dengan cara ya misalnya kayak gini ngobrol sama Romo gitu. Maka itu kan atau mungkin dia bisa kita mendapatkannya di mana kan ya kita masuk ke dalam, kan nggak mungkin dong kita menemukannya sendirian itu. Kita membutuhkan orang lain, maka dalam berkomunitas itulah kita menemukan sebenarnya tadi nilai-nilai yang baru, lalu kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan segala pilihan kita. Ketika kita membandingkan dengan orang lain, oh saya meyakini bahwa berdoa itu tidak saya perlukan, misalkan nilai yang dia pegang seperti itu ya, tidak jadi prioritas lah ya. Lalu kalau dia cuma sendirian terus itu dia akan terkungkung dalam nilai itu dan dia nggak bisa move on, nggak bisa aja membandingkan, lalu nggak bisa mempertanggungjawabkan dong sebenarnya kan, karena pribadi sekali gitu kan. Lalu kemudian kalau kata Fortinet itu tidak keluar dari zona nyaman. Tidak keluar dari zona nyaman. Ternyanyi gue jangan. Bukan seekor sapi ya. Kita insan soalnya. Insan yang diikan. Yang diikan. Ini seperti seekor sapi. Insang itu. Iya, tapi benar itu juga mesti dihindari itu ya. Kalau sapinya. Saya bukan. Kalau sapinya datang kita mesti menghindar udah. Iya betul. Maksudnya yang tadi tuh, kadang orang tuh terpengaruh dengan influencer tapi akhirnya karena hidup digital yang begitu kuat gitu ya, dia nggak berbaur dengan orang lain, tidak berkomunitas dengan orang lain. Nah justru kan kayak tadi, kalau menurut gua nih ya, mungkin dia bisa punya pandangan yang nggak usah lah gua ke gereja segala macam. Tapi mungkin temennya punya pandangan lain. Gue juga dengan datang ke gereja, gue lebih tenang loh misalkan. Ya kan banyak problem gue ternyata bisa terjawab loh dari situ. Nah mungkin itu bisa mengubah dia ya. Mungkin di situ kan dia bisa terbentur kan antara nilai-nilai dia yang dia pegang, keyakinan dia ini dengan yang nyata terjadi sama temannya. Kan, apakah iya? Wah. Ternyata aku salah selama ini. Udah iya sama aja ternyata salah. Dia udah ngotot ya kan sama pendirian ya. Ternyata dia berbeda. Tapi ini jadi yang menarik sih. Ini kan berarti kan ngomongin soal pengaruh ya. Ini kemarin gue baru beberapa kali gue lihat di Instagram, di YouTube, di TikTok. Di TikTok tuh juga ada ini gaya bahasa anak milenial zaman sekarang. Gue kocak banget sumpah, gue ngakak. Ya, kan SPOK biasanya kan ya? SPOK. Tapi sekarang ada tambahannya SPOK plus anjir. Iya kan, anak muda zaman sekarang itu pasti kosakatanya itu, misalkan ada belakangan anjir, nah itu menurut gue itu bukan anak muda babelan mungkin ya. Ya saya tidak tahu. Babelan ada baiknya. Ada baik, iya, ada baik. Kalau Batak ada bak. Iya, itu pengaruh kan. Wah, ini bocah jalan-jalan baik. Ini bocah jalan-jalan baik. Iya betul. Kalau babelan itu sebenarnya babelan itu kan bahasa Betawi yang ini ya, yang ada perubahan sedikit, ya kan? Betul. Mana aja lo? Iya betul. Mana kayak gitu kan? Ada kola. Iya. Sekolah. Kan gitu. Ke kola ya. Kola gua gurunya izin baik. Pergi baik belajar lo emang. Tapi di Babelan tuh itu tidak anjir loh mereka. Mereka tuh yang lebih nabati ya, tidak hewani. Anjing gitu. Anjing. Enggak hewan anjing maksudnya, tapi pakai y anjing gitu. Tapi sebenarnya ini ya curang ya. Harusnya tuh kita seimbangkan dengan, jadi nggak cuma hewani, pakai nabati. Ada tumbuhannya juga. Kita ngatain orang misalnya bayam kangkung lu gitu kan. Bayam lu, kangkung lu wortel kan lebih timun gitu. Iya, timun. Tapi kenapa orang nggak tersinggung ya dikatain tumbuhan ya? Iya. Kalau dikatain binatang lebih itu. Tapi ya so far mungkin itu yang jadi pembahasan kita malam ini. Iya betul. Ya kan?
soal masalah dunia digital. Mungkin kita akan bahas lebih mendalam suatu saat nanti, ya kan? Tapi saat ini kita bahas ringan-ringan dulu. Iya betul. Jangan terlalu mendalam, takutnya kalau udah dalam susah keluar. Maksudnya cintanya Masuk ke dalam terlalu jauh, Iya. cintanya susah keluar. Iya betul. Nah, demikian mungkin podcast kita hari ini ya dengan Romo Graha. Thank you banget Mo untuk meluangkan waktunya bersama kita berdua. Ya, kesimpulan dong, kasih kesimpulan. Iya, gue mau thank you dulu dong. Oh thank you. Oh, thank you kan terakhir di mana-mana. Oh iya. Lu nggak pernah ikut rapat ya? Gue nggak jadi thank you, ntaran aja. Ya, orang tuh kalau rapat itu di mana-mana kesimpul dulu baru thank you. Oh iya, salah gue ya. Apa salam dulu nih? Iya, salam penutup baru ini kesimpulan. Taruh. Ya udah. Bebas aja nih kan podcast Anda. Oh iya, terserah. Iya, namanya juga pojok cerita. Ya kan kita cerita kan cerita kita. Yang penting di pojok. Iya, yang penting pojok kan. Ya kan kita juga masih mencari. Iya, apa tuh? Yang di pojok. Yang di pojok itu. Yang tahu sering pojokin kan kayak. Yes. Itu yang lain. Oke, mau kayak kesimpulan untuk diskusi digital kita malam hari ini. Iya, mengenai Kesimpulannya nih kata-kata Paus Fransiskus sebenarnya. Wis. Tapi nggak hafal gua. Ya nggak usah diomongin. Gimana dong? Dia kan biasa ada hari Komsos ya, hari komunikasi sosial sedunia, lalu ada pesan Paus. Oh iya. Waktu itu di dalam salah satu hari komunikasi sosial sedunia itu Paus mengutarakan terkait dunia digital ini. Dan dia mengajak kita untuk masuk ke dalam dunia digital itu, bukan berada di luarnya, masuk terlibat. Ya berarti kan masuk terlibat itu ya termasuk di dalamnya membuat konten, lalu juga menikmatinya, lalu juga mungkin terpengaruh di dalamnya, tetapi juga untuk membantu kita untuk sampai kepada menemukan nilai. Nah, kalau quest kita adalah menjadi garam dan terang di dunia ini, lantas kita itu perlu untuk terus-menerus ya masuk di dalam dunia digital ini, menemukan nilai-nilainya juga, dan akhirnya kita sampai kepada nilai-nilai mana yang mau kita pegang di dalam dunia digital ini. Cara mempertanggungjawabkan nilai-nilainya ya sekali lagi ya dengan berkomunitas juga ya kan. Dengan hidup berkomunitas, berdinamika ya. Semuanya di dalam dinamika itu, lalu kemudian kita bisa menemukan nilai-nilai yang baik dan bisa kita pertanggungjawabkan. Mantap. Teman-teman nggak dicatat kan pasti? Tenang. Saya juga. Iya, nanti kan bisa di-play lagi. Iya. Di menit berapa tuh ntar ya? Nanti bisa diulang lah. Ntar di-play lagi aja. Oke, kalau gitu thank you buat hari ini kita sedikit udah luar-luarnya lah ya kita bahas lah ya. Kita sudah sedikit menanggapi masalah digital yang terus berkembang ini. Iya betul. Kita juga mengikuti perkembangan bagian, digital makanya juga. Kita buat podcast ini juga. So teman-teman mungkin nanti akan ada banyak lagi pembahasannya di nextnya ya. Iya. Dan hal-hal menarik tentunya seputar anak muda. Betul. Ya kan bersama Romo Muda juga. Iya. Romo Muda. Mungkin nanti Romo Kesar bisa ajak tim podcastnya juga. Saya dengar dia punya. Salah, Romo Kesar. Romo Kesar belum diajak. Lu mention Romo yang lain. Oh salah ya. Yang di sini Romo siapa tadi teman-teman? Iya, coba komen, like, subscribe. Beda ya itu. Bukan YouTube. Nggak bisa dikomen. Nggak bisa dikomen. Nggak bisa komen ya. Spotify nggak usah dikomen. Iya. Bisa komen di YouTube kita aja. Komen di YouTube kita. Atau mungkin teman-teman ada yang mau pembahasan apa yang soal anak muda yang lagi seru, bisa kasih masukan di IG @pdlumendei PDLUMENDEI. Iya. Follow juga Instagramnya Romo Graha. Iya. @indragru. Indragru. Cadel dia. Cadel G. Cadel semua huruf. Iya. Gak ada bisa dicapin. Cadel G. Oke, itu aja. Dan nantikan terus ya cerita-cerita kita di next episode. Mungkin kita nggak cuma cerita tentang pembahasan, tapi kita cerita soal pengalaman kita juga. Ya kan? Soal diri kita juga. Maksudnya hal-hal menarik apa yang terjadi dalam hidup lu ya kan? Oh iya betul juga ya. Kayak Anton ya kan bisa bikin reuni. Oh nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Oke, mungkin itu aja. Romo Graha, thank you banget untuk kehadirannya malam hari ini. Dan thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di Joker berikutnya. Bye bye. Mojok. Ayo. Kita cari pojok yang lain. Ayo kita ganti. Siap. Thank you.